memang pada dasarnya wanita itu kan seorang guru gitu Iya, kan. betul. Ketika dia menjadi seorang ibu, itulah adalah guru pertama bagi anaknya. Jadi iya. betapa mulianya menjadi seorang guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat datang Ibu Ani Syuhada selaku kepala sekolah. Selamat datang di studio SDN Lengkong Gudang pada siang hari ini. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita mungkin akan bincang-bincang ini. Di sini saya di studio sudah ada bertiga. Ada Ibu Ita Marisa dan kebetulan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ani Syuhada nih, yang mana berkaitan nanti dengan ya banyak hal-hal lah yang akan kita pertanyakan, ingin tahu lebih banyak dan lebih mendalam tentang beliau, karakter beliau, kemudian juga motivasi apa beliau ini sampai ke SDN Lengkong Gudang yang jauh-jauh dari Garut ini. Ya Bita ya, barangkali begitu Bita ya. Iya betul. Barangkali silakan Bita nih ditanya-tanya, dikorek-korek nih sama Ibu Ani nih, apa saja yang ingin kita ketahui dari beliau nih. Ya silakan Bita coba. Iya, terima kasih Bapak Toha. Selamat datang Ibu Ani. Terima kasih ya Bu Ani sudah menyediakan waktunya untuk datang nih di podcastnya Lengkong Gudang. Masya Allah, subhanallah. Cuma di Lengkong Gudang loh yang ada podcast. Luar biasa buat Bapak Sabar dan tim yang sudah menyiapkan ini semua ya Bu Ani. Bu Ani, saya tuh dari dulu ya, udah siap kan Ibu buat ditanya-tanya? Insya Allah siap. Udah ya. Dan saya tuh dari dulu ya penasaran, dari pas Ibu datang ke sini penasaran gitu. Kan Ibu yang saya dengar nih beritanya, ya menurut netizen itu tuh Bu Ani proses untuk mencapai sampai ke PNS itu langsung gitu. Tanpa, kan kalau yang lain harus nunggu bertahun-tahun mengabdi pada sekolah ya kan, Ibu bisa cepet itu apa Bu resepnya, gimana Bu perjalanannya itu, belajarnya seperti apa, kemudian Ibu tuh lulusan mana gitu, kok gitu banget. Maksudnya dulu Ibu kuliah bagaimana, di kuliahnya seperti apa, hal apa yang Ibu lakukan ketika kuliah sampai akhirnya Ibu bisa berhasil gitu. Coba Bu boleh diceritain sejarah dikit ya Bu, gak apa-apa kan? Baik. Terima kasih nih Pak Toha, Bu Ita. Dan pertama yang saya sampaikan adalah pasti ungkapan syukur ya. Ungkapan syukur alhamdulillah bahwa sampai saat ini saya bisa menjalankan tugas ya, terutama tugas sebagai guru ataupun sekarang sebagai kepala sekolah. Kalau ditanya tentang awal perjalanan ya, karena di sini mungkin yang menjadi titik tanya fokus utama adalah menjadi PNS-nya ya. Saya menjadi PNS itu dari tahun 1999. Jadi alhamdulillah memang untuk jadi PNS saya diberikan kemudahan. Saya sebetulnya dari awal ketika saya dimulai dari ketika mau lulus SMA ya. Kebetulan saya sekolahnya di Aliyah swasta. Ketika mau lulus itu kan bingung mau kemana gitu kan. Sebetulnya orang tua saya juga dulu sudah bercita-cita pengen memasukkan saya ke SPG gitu kan, supaya menjadi guru gitu ya, tapi kebetulan waktu itu sudah tutup SPG, jadi nggak bisa gitu kan. Kalau dulu namanya SPG ya, kalau sekarang ya, Sekolah PGSD Pendidikan Guru. Nah, tapi itu masih setara SMA gitu. Jadi dari SMP itu ke SPG. Bahkan waktu itu karena saya berasal dari kampung gitu kan. Nah, kalau tahun 90-an gitu kan, rata-rata di kampung itu setelah keluar SMA itu adalah menikah. Nah, gitu. Betul kan? Iya, betul. Tidak ada karir untuk wanita. Jadi bahkan sempat, cuman waktu itu saya setelah keluar Aliyah itu tidak maulah langsung menikah. Saya paling tidak saya ingin bekerja gitu. Dan pada waktu itu katanya untuk seorang wanita
cocok untuk menjadi seorang guru. Oh, gitu. Karena kan memang pada dasarnya wanita itu kan seorang guru gitu Iya, kan. betul. Ketika dia menjadi seorang ibu, itulah adalah guru pertama bagi anaknya. Jadi betapa mulianya menjadi seorang guru. Iya. Nah, bahkan saya juga pada waktu itu sempat tidak usah sekolah katanya. Buat apa kan? Orang tua saya memang masih tidak zaman dulu. Orang tua zaman dulu kan begitu ya. Iya, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ya belakangnya. Tapi alhamdulillahnya ke dapur gitu. ya saya bersyukur punya orang tua yang pernah kata-katanya seperti ini, yang saya selalu ingat bahwa bapak sama mamah gitu. Dia tidak bisa mewariskan harta yang banyak. Hanya ingin mewariskan ilmu. Banget itu kayak bapak saya. Itu. Kalau harta berat untuk dibawa. Betul. Tapi kalau ilmu, ketika kita sudah punya ilmu, kemanapun itu bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Betul. Kalau yang ditinggalkan harta bisa jadi satu perdebatan, perselisihan antar saudara dan sebagainya. Iya. Makanya mereka tidak ingin mewariskan harta yang banyak, tapi ingin mewariskan ilmu. Itu satu pemikiran yang menurut saya sampai saat ini betapa hebatnya kedua orang tua saya. Gitu. Tapi Bu, maaf, Ibu tuh sebelumnya ada cita-cita nggak sih buat jadi guru gitu? Nah, kalau bercita-cita jadi guru sempat. Ya, karena kan kalau sosok seorang guru pada zaman dulu itu beda ya. Iya. Beda sekali. Lihat guru saja di dalam kelas kita belajar. Ketika di luar kelas, gitu kan. Ketika ada guru jauh saja kita sudah, waduh, ada guru nih, gitu kan. Sudah gitu. Jadi betapa sosok seorang guru itu benar-benar sosok yang disegani, gitu kan. Terus ya alhamdulillah, memang pada saat SD, SMP, gitu kan, mendukunglah untuk jadi guru, gitu kan. Guru-guru saya juga sempat bahkan ya itu tadi untuk mendukung jadi seorang guru. Iya. Wah, nih saya nambahkan nih, nyambung. Tadi cerita sedikit tentang masalah di kampungnya, kampung. Nah, coba berarti kalau saya melihat tadi Bu Ani dari Alia, kemudian SMP, itu kan Alia kalau tidak salah sekolahnya berbasis agama. Nah, SMP-nya SMP atau sanawiyahnya nih? SMP Bu negeri. ya. SMP negeri. Iya. Kemudian SD-nya? SD-nya SD negeri juga. Berarti SD, SMP dan Aliyah itu masih di daerah Garut. Iya, masih daerah Garut. Belum hijrah. Belum hijrah ke sini. Baru mau proses. Ini saya dapat bocoran entah dari mana nih. Saya dapat bocoran. Netizen. Ya. Bocoran apa? Netizen kayaknya ya. Saya dapat bocoran tentang karakter dan seorang Ani Suhada itu kayak apa sih begini. Betul atau tidak nih? Saya ingin kebenaran secara langsung nih. Setelah lulus Aliyah, seorang karakter Ani Suhada itu katanya, kabar angin, kabar burung gitu. Katanya nggak betah di rumah ini Bu. Setelah Aliyah mungkin karena tadi mendapat kata-kata filosofi dari orang tua, katanya nggak betah di rumah. Nggak betah di rumahnya dalam artian kabar burung yang saya dapat ini selalu katanya ingin belajar dan keluar dari rumah gitu. Bahkan kabar yang saya dapat pun juga kalau Neng Ani mah katanya gitu, dia mah boro-boro katanya pernah turun ke sawah. Nah, boro-boro pernah katanya turun ke sawah, main lumpur, nanam padi, dia mah katanya memang nggak pernah begitu. Kemudian dia setelah lulus Aliyah sudah merantau meskipun dalam satu kota, kemudian sampai kuliahnya pun merantau lagi. Nah, apakah berita yang tersebar, berita yang kabar burung ini benar adanya nggak nih Bu Ani? Coba gimana Bu Ani nih? Ayo. Iya. Baik, Ini burungnya hebat ya. banget ya, bisa cerita semuanya sama Pak Toha. Iya. Nih burung jenis apa ini? Jadi memang betul. Saya sekolah di SD negeri yang dekatlah dari rumah ya. Kalau untuk sekolah negerinya. Kemudian untuk SMP bisa dengan jalan kaki. Tapi kalau untuk SMP negerinya masih harus naik angkot, dan itu satu kenangan yang luar biasa kalau naik angkot. Jadi satu angkot Pak di depan itu sampai berlima gitu anak-anak SMP. Coba dibayangkan. Saya ngerasain saya juga. Nah, itu ya disusun SMP. Dah pada saat mau masuk Aliyah itu sebetulnya ada sedikit itu juga
kadang-kadang begini Pak, seperti tadi saya kembali ke orang tua. Kadang-kadang di kampung saya itu sekolah SMA tapi sudah tidak jadi apa-apa gitu kan. Kadang ya udahlah sampai SMP aja. Nah, pada waktu sampai guru saya pun ini sayang kalau tidak dilanjutkan gitu. Sampai guru wali kelas saya gitu. Tadinya mau dilanjutkan, makanya saya tidak daftar ke SMA negeri, Pak. Entar dulu Bu, ini sayangnya kepala sekolah atau guru, apakah memang Bu Ani pinter, ranking terus atau apa nih? Yang disayangkan pasti tanda tanya tuh. Pernah nggak dapat nilai 0 gitu kan? Iya. Pernah nggak dimarahin guru? guru? Disayangkan sama gurunya jadi mana? Iya, pernah nggak dimarahin guru? Ini, kenapa ya? Alhamdulillah sih kalau saya memang pada waktu SD, alhamdulillah adalah 1, 2, 3 gitu ya. Ya, Mas 1, 2, 3 itu. Bahkan yang sempat yang membuat saya bangga pada diri saya sendiri, saya masih kelas 5 kalau nggak salah. Dan saya disuruh mengerjakan soal-soal kelas 6. Dengan anak-anak kelas 6 gitu. Nah, jadi saya disuruh mengerjakan soal-soal di kelas 6 itu, dan siapa yang saya suruh mengerjakan yang saya sodorkan dulu kalau udah betul semua gitu kan. Nah, kakak-kakak kelas saya itu udah berhenti, nggak boleh, maksudnya dilihat itu berapa orang yang bisa waktunya lebih singkat dari saya mengerjakan soal itu. Dan ternyata banyak anak-anak kelas 6-nya yang yang belum bisa mengerjakan soal itu lebih cepat gitu. Ya, lebih cepat. Ya itu alhamdulillah satu kebanggaan, yaitu mungkin tindakan dari kepala sekolahnya. Jadi punya ide kalinya. Memotivasi, gitu ya? Memotivasi kelas 6 juga. Masa sih kalah sama kelas 5? Iya. Nah, gitu. Berarti dari SD aja Bu Ita Iya, sudah punya kelebihan ya Bu Ita Dari ya. SD seperti itu. Dan akhirnya sudah bisa melebihi anak kelas 6. Udah luar biasa. Pasti dikenal sama guru-guru. Beristimewa ya. Betul, makanya pas ini ada apa, saya bingung ya disuruh ini kerjakan soal katanya gitu. Iya. Dan itu berada di ruangan kelas 6 gitu. Kaget banget ya, tapi ya udah saya kerjakan aja. Ternyata ya hanya beberapa orang yang selesai sebelum saya. Berarti Ibu yang lainnya hobinya belajar terus ya Bu? Enggak sih, sebetulnya nggak belajar juga. Hobinya belajar baca. Ya itu ya, saya kalau ya dari SD itu ya ikut lomba. Ya dulu kalau dulu mah cerdas cermat ya. Oh iya, gitu. iya. Saya ingatnya dibonceng sama kepala sekolah naik motor gitu. Nah itu kepala sekolah saya. Karena kebetulan dari SD itu cuma 1. Ada juga kan cerdas cermatnya gabungan dari beberapa sekolah gitu kan. Dan itu dapat hadiah uang itu alhamdulillah. Waktu itu berapa ya saya hadiahnya lupa gitu kan. Senang banget ya. Alhamdulillah gitu. Itu kan waktu SD. Nah kemudian saya melanjutkan ke SMP. Ya alhamdulillah karena saya itu terkenalnya orangnya pendiam. Nggak tahu saya sekarang pendiam apa enggak sih gitu kan. Saya itu kayaknya ya Pak. Saya itu benar-benar pendiam. Jadi diam-diam menghanyutkan ya, bukan saya kanyut di kali ini. Kalau saya tidak ditanya, saya nggak akan nanya duluan. Gitu. Ya makanya kadang sembarang orang kadang orang segan mau nanya sama saya gitu kan. Padahal saya itu kalau ditanya jawab, gitu. Kalau nggak ditanya, ya itu tadi lebih baik diam daripada kita berkata-kata yang salah sebetulnya gitu ya. Betul. Jadi saya itu dikenal seorang yang pendiam gitu. Kalau sekarang mah sebetulnya saya sudah nggak pendiam, karena ada Adrina yang lebih aktif dari saya. Iya ternyata, Adrina itu luar biasa ya, sampai buat video. Hai guys, gitu aku lagi baca buku, padahal bukunya buku apa yang dibaca. Itu saya sekarang saya rasa sendiri. Kalau dulu bener Pak, saya itu namanya seorang yang pendiam. Kalau nggak ditanya ya nggak ya diam aja gitu. Saya kadang susah untuk bergaul sama orang kok bisa langsung ngobrol banyak gitu. Saya tuh agak kesulitan untuk ngobrol langsung itu dengan orang itu. Saya apa alasannya apa itu Bu? Alasannya ya itu tadi gimana? Kurang pede. Saya takut salah berbicara gitu. Oh seperti itu. Jadi alasannya. Ya udah mendingan ditanya dulu gitu. Kalau saya sok akrab dekat sok akrab itu saya biasanya kalau orang pendiam gitu Pak Toha. Saya jadi nggak takut salah. Takut salah gitu. Saya lebih baik ditanya duluan gitu kan. Sama Bu, nggak beda jauh sama saya. Saya juga pendiam Pak Toha. Ngapain aja. Nah ya ketika SMP itu, setelah SMP alhamdulillah di SMP juga saya membuat bangga kedua orang tua saya, karena saya berasal dari bapak saya itu seorang petani ya. Bukan guru berarti ibu bapaknya. Bukan guru. Iya. Bukan petani, dan alhamdulillah pada saat pembagian rapot di kelas berapa saya lupa, orang tua saya dipanggil ke depan untuk
mendapatkan penghargaan Masya gitu ya. Allah. Sebagai ya di Bangga SMP, banget berarti. ya, SMP ini, ya ya. kalau bisa dibilang katanya juara umum gitu Oh, untuk di aduh, SMP ya, iya, tapi juara umum. nggak tahu berapa saya juga lupa. Iya, iya, iya. Intinya juara aja deh Pak. Juara. Nah, itu Nggak usah makanya tanya saya berapanya. terus ibu saya almarhum bilang, dia kan nih begini, mama merasa gimana gitu ya. Dari kalau yang lain kan yang dipanggil itu anaknya guru gitu Ya, kan. Iya betul. Yang udah punya titel ya orang tuanya. punya ilah gitu. Mm-mm. Mamah mah gitu kan. Iya. Aduh jadi sedih. Aduh, saya juga jadi terharu nih. Ya. Iya, mamah mah dari kampung istilahnya gitu ya. Mm-mm. Tapi bisa berjejer gitulah mendapatkan ucapan selamat gitu Sama dari yang lain. Iya sama dari yang- kepala sekolah dan di SMP tersebut. Ini SMP-nya sudah SMP di negeri. Kota Garut ini Bu atau Di- masih masih di daerah? Kadungora, Oh, masih di sekitar Kadungora. itu. Mm-mm. Iya dan kebetulan yang ngambil rapot itu ya ibu saya waktu itu. Mm-mm. Jadi itu satu kebanggaan ya. Mm. Pasti waktu itu almarhum ibunya ibu dipanggil tuh kayak speechless gitu ya, kaget gitu, nggak Iya, nyangka, begitu, nggak nyangka kok karena- bisa iya, gitu. kok Padahal bisa. nggak ngajarin, biasanya kan orang dulu kayak orang tua saya kan bukan dari pendidikan yang tinggi ya, jadi jarang tuh ngajarin anaknya gitu. Ketika ternyata anaknya berprestasi tuh kayak kan gue bego gitu kan, bahasa kasarnya aku tuh bukan apa-apa tapi kok anak Iya. aku gitu. Nah itu betul Pasti karena itu. orang tua saya kan pendidikannya hanya SD gitu. Mm-mm. Dan salah satu yaitu dari orang tua saya itu anaknya harus lebih Mm-mm. tinggi pendidikannya dari saya gitu. Dan Iya. alhamdulillah Kalau boleh tahu Bu Ani, ini kan Ibu sekarang tadi pertanyaan yang saya itu belum sampai itu Bu, baru sampai di SMP ini. Iya, lanjutin dulu. belum Lanjut ya, iya. lanjutin dulu. Ini- Terus nanti juga kan saya juga mau nanya nih Bu Ani itu berapa saudaranya? Kemudian Bu Ani ini anak yang keberapa, apa membontot, apa yang Iya. pertama gitu kan? Banyak Tapi- sih sebenarnya yang mau Banyak ditanyakan ya. Iya, tapi lanjutin dulu dah Bu. Kita Dari dengerin dulu karir Ibu nih, sejarah dari SMP, singkat dari Ibu kemudian Ani langsung gitu. Nah. SMP kan umum loncatnya kok langsung ya, agama nah gitu. itu jadi ada sedikit cerita itu tadi Pak. Kadang-kadang orang tua itu ya buat apa pendidikannya melanjut atau yang lulusan SMA di kampung saya kadang-kadang menjadi apa terus Jaminan. ya Tani deh yang kalau yang laki tani paling juga, dagang gitu gitu kan, ya. Mungkin paling belum dagang berani atau- buat keluar. Nah, Betul, betul, betul. Nah betul seperti itu. Nah oleh karena itu ya saya tidak didaftarkan Pak untuk ke SMA negeri. Makan wali kelas saya nanya kenapa nggak daftar ke SMA gitu kan. Peringkat bagus itu. Ya, Peringkat ya bagus makanya itu. diterima lah di SMA Pasti, negeri gitu kan. Makanya disayangkan gitu. Dan akhirnya mungkin itu satu jalan juga ya. Saya ada saudara saya yang dia berasrama di Aliyah gitu. Saudara sepupu saya di situ. Akhirnya ya udahlah kalau nggak ke SMA negeri kita coba aja daftar ke Aliyah swasta dan itu berada di Kota Garut. Jadi nggak mungkin untuk pulang pergi. Nah kan jadi sekolah tersebut berasrama. Ya, ya. Jadi ada asramanya itu SMA selama 3 tahun dan di situ Pak saya ada satu dari sekolah negeri ke Aliyah. Pelajarannya ya Allah agama semua. Kaget pasti ada Quran hadis, Nah, Nah itu bahasa Arab. saya pernah belajar yang seperti itu dan nilai saya sempat nangis karena nilai saya kecil. Kaget ya Bu, biasanya nggak Iya, dapat iya, gitu. gitu. Karena kan 50% umum, 50% agama. Betul Iya, Pak. Jadi Bukan. saya waktu itu pelajaran apa ya nahu sorob itu saya dapat Ya. ulangan nilainya Ada dapat nahu 4 sorob. nangis Ya Pak Allah. saya. Tapi dari situ bisa up kan ya Bu, Ya, dari situ kita bisa betul banyak ya, belajar. walaupun Ah. ya hanya sedikit-sedikit saja, tidak terlalu mendalam. Mm-mm. Hanya ya yang alhamdulillah walaupun pelajaran agamanya membuat saya nangis, tapi pelajaran umumnya alhamdulillah saya bisa mengikuti gitu ya. Ya seenggaknya Itu nggak dia- jelek-jelek amat ya Pak. itu cuman betul tadi sempat nangis karena nilai kecil saya juga pernah mengalami gitu kan. Oh, ternyata pernah Ada. dapat nilai kecil. Saya kira nilainya 100 mulu tuh dari SD sampai Ternyata ya di Aliyah itu Aliyah. karena pelajarannya kan Quran hadis, kemudian akidah akhlak ya. Pokoknya banyak hal seperti itu yang membuat saya juga kaget. Tapi dari situ setelah saya alhamdulillah dengan perjuangan kedua orang tua saya karena saat itu biaya ya namanya gitulah. Untuk sekolah itu biayanya lumayan ya, untuk apalagi untuk seorang petani seperti Abah sekarang saya panggilnya. Berarti Aliyah ini Ibu sudah kos atau di pesantren Ya, Ibu tinggalnya? sekolah berasrama. Jadi ada Asrama. sekolah Ada ada asramanya. asrama putri. Asrama Oh, putri. Iya. bukan di gitu. pesantren. Bukan. Kenapa bukan di Garut itu kan pesantren banyak. Nah, kalau Kenapa nggak pesantren- ingin gitu? Sambil tinggal di pesantren sambil di Aliyah Nah, gitu kan?
Iya. Kan enak, gimana itu, kenapa? Ya kebetulan ya saat itu memang jadi bukan full pesantren ya Pak, cuman Oh, gitu. sekolah berasrama saja. Jadi bagi yang jauh bisa Ada ada asramanya, Iya. jadi Oh, tidak seperti pulang itu. pergi. Saya paling pulang ke Kadungora itu 2 minggu sekali gitu. Berarti Ya, udah jauh dari iya, orang jadi tua dari itu. keluar SMP itu dari saya sudah SMP. jauh dari orang tua gitu. Makanya saya di kampung itu paling hanya sampai SMP saja. Ya, Dari Berarti iya, sekitar umur 15-an ya, Bu? Iya. Jadi dari 15 tahun itu sampai sekarang saya berada di luar. Di luar sampai sekarang. keluar ya? Itu yang kampung. dimaksud Iya. berita burung Ah, tadi. berita burung. Iya, Berarti betul. gini, berarti apa yang berita burung tadi tersebar dan sampai ke saya, ke telinga saya gitu, itu berarti benar adanya, Bu? Betul Pak. Nah, saya. kemudian tadi saya ingin korek lagi nih dari SMP ke bawah, SMP sampai ke SD nih. Kan ini yang bikin saya menarik mah kan gini, kalau apa orang di daerah itu kan terutama daerah Garut Bu ya, kan banyak biasa daerah pesawahan, daerah pertanian segala macam gitu. Itu benar gak tuh tadi saya dengar ada kata-kata katanya Neng Anima dia emang gak pernah main lumpur, gak pernah main padi. Bener gak nih Bu nih? SMP sampai SD ya? Pernah gak apa ya anak-anak lain pada umumnya gitu? Main panas-panasan Atau ya. main panas-panasan? Kayak Itu kita. gimana tuh? Ya, kalau saya memang tidak ditugaskan orang tua oleh abah dan mamah itu tidak untuk bantu terjun ke sawah, Oh, tapi gitu. tugas saya adalah nganterin makanan. Oh, cuma Nah, nganter makanan. berarti ke Oh, gitu, sawah. iya. jadi saya berjalan di pematang sawah Ah. gitu kan, nganterin makanan buat abah, Iya. nganterin makanan buat yang kerja di sawah. betul, Nah betul, itu betul. saya sering. Bagian konsumsi. Nah gitu seksi Tapi belum konsumsi. pernah ya, belum pernah sampai ikut nanam padi, Ya, main nanam padi lumpur-lumpur mah itu enggak. belum Orang pernah. tua saya tidak. Biasanya orang tua tidak. tuh ngelarang Iya. seperti itu, Pak. Seperti itu. Paling Tidak. yang ringan-ringan Itu aja. nganter gitu. Tapi Iya, kadang-kadang Pak kejadian nganter makanan itu ada yang saya takutkan Apa karena ini? dikejar-kejar orang Pak. Oh, Waduh, Kenapa tuh, Bu? nggak tahu. dikejar kenapa maksudnya apa? Ya mungkin dia kurang ini ya. Apa orangnya kurang waras gitu? Oh ya, gitu. Jadi, Iya. itu jadi saya takut gitu. Kayak trauma gitu ya? Iya, saya merasa kalau disuruh sama mama gitu kan, itu saya agak malesnya di situ karena saya takut Takut ada yang dikejar-kejar. takut dikejar-kejar gitu. Aduh. Iya. Biasanya kan kalau Gitu ya. anak-anak gitu, Pak, suka ada yang resepin gitu, terus Iya. kita dikejar-kejar. Nah itu, jadi saya takut. Nah maksud Mungkin saya juga mau menarik tanya gitu waktu beda kecilnya iya. tuh Apakah Bu Bu Ani Ani tuh paling menarik. cantik kalau di sana Cantik. iya? Lucu kayaknya, Jadi kayak orang Adrina aja. senang gitu imut-imut, bukan amit-amit bukan? Amit-amit ya. Iya. Iya nggak tahu. Barangkali seperti Iya, itu. saya Mirip takut. Adrina kayaknya, 11-12 sama Iya. Adrina kan Ah, ah, lucu. Jauh dengan ya. Adrina. Iya iya. Itu jadi takutnya itu kadang saya kalau sekarang gitu ya, aduh dulu saya suka ini ya ke mama suka nggak mau gitu kadang-kadang Iya, ya. betul. Ya karena nggak maunya itu saya takut tuh suka ada dikejar-kejar orang kayak gitu gitu. Tapi kalau menurut cerita dari mama dan abah waktu kecil, saya suka tuh Pak main ke gunung. Kalau di sana menyebutnya pasir ya. Ya. Ke kebon gitu. Main pasir ya, Jadi saya main serodotan itu Pak di antara apa namanya galengan, nah gitu kan itu. Jadi saya serodot itu dari atas ke bawah. Prosotan, Nah, prosotan. Prosotan, iya, iya, Prosotan iya. tapi di tanah beneran Pak. Oh, gitu, sakit itu mah. Sakit ya? Sakit bener. Waktu Ya, kecil tuh prosotan, sering. iya. Kalau waktu kecil karena nggak ada yang ngasuh di rumah, Ya. suka dibawa kadang-kadang gitu. Ya seperti anak saya sekarang ya, karena Ya, ya, saya betul, lingkungannya betul, gitu. betul, betul. Ketika nggak ada yang ngasuh dibawa. Nah waktu itu pun mungkin seperti itu. Ketika Ya. saya tidak ada yang jagain di rumah karena saya tadi anak pertama, ya mungkin Oh, ini Bu dibawa. Ani anak pertama ya? Oh, dari berapa saudara nih Bu? Dari berapa saudara? Jadi langsung. Saya dari 4 bersaudara. 4 bersaudara ya. 3 perempuan, 1 Satu laki-laki. 3 perempuan, 1 Si bungsu laki-laki. itu tuh yang laki-laki yang Oh, dipilih. Iya, 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 iya. iya. Berarti waktu kecil juga main sama teman-teman gitu Bu, walaupun Ibu kan katanya pendiam gitu. Ya. Berarti tetap punya kan teman-teman kecil. Punya, alhamdulillah. Teman kecil ada. Jadi ya temennya 1 SD. Kadang nah itu waktu SD juga tetap kalau temen ada. Jadi kita punya satu kelompok yang biasanya kita main di hari Jumat. Oh, Karena, ada waktunya ya iya. mainnya. Enggak kayak Karena sekarang. kan ya sekolahnya kan juga cuma sampai jam 11 ya. Jadi setelah pulang sekolah kita kumpul tuh papasakan kalau dulu. Masak-masakan mungkin. Iya, masak-masakan. masak-masak. Cek orang Sunda mah papasakan. Kalau papasakan. orang Sunda mah papasakan. Apa yang dipasaknya Pak? Kita ngambil ini misalkan tuh harmis, tau nggak harmis? Harus apa tuh? Apa ya? Kalau di Tahu sini nggak? apa namanya? Harmis Genteng.
kerang, kayak kerang, sejenis kerang tapi kecil-kecil, apa namanya Pak? Tutut. Gicing, bukan, tutut beda lagi. Bukan harmis. Kalau di sini remis, Bu. Nah, remis. ya, Ya. itu layak. Kalau di sini layak, Bu Ita. Ya, Orang Betawi itu layak. kalau ya. di saya Ah, harmis iya, gitu. Itu yang kalau di kali-kali itu diambil pakai pengki Nah, atau yang warna tanggok, kuning-kuning warna itu kan. ah, Nah, untuk itu. obat orang sakit kuning itu. Ya, Orang sudah remis itu. Iya. Harmis Oh, ya. namanya remis. harmis di Layak. sana. Iya, Oh, jadi iya, kita betul. iya atau ngambil ini apa ikan kecil ya, impun. Ah. Iya, impunnya Pak, ikan-ikan Iya, kecil. iya, Nah, iya. jadi Banyak ya di nyair sungai. istilahnya nyair gitu kan dengan teman-teman terus dipasak di satu rumah teman gitu. Oh, oh. Jadi itu kadang-kadang setiap hari Jumat kita kumpul untuk masak. Dan ya itulah masa kecil itu ya seperti itu gitu kan. Iya. Alhamdulillah Berarti nggak selalu tetap mengalami belajar, masa baca kecil ya. buku. Iya. Enggak, saya Oh. itu belajar. Saya itu sampai sekarang yang saya sesalkan adalah saya malas untuk baca. Oh gitu. Bener, saya itu malas untuk baca ya Allah. Saya kira sampai ibu sekarang. baca paling Saya bukan intens seorang gitu. kutu buku. Hmm. Saya jarang baca. Saya jarang baca. Kecuali kalau dibutuhkan belajar. Iya pasti Ya, jadi, itu. Ya kan sempat saya ketemu waktu aliyah itu sama teman kakak kelas saya. Kalau dia itu benar-benar kutu buku. Jadi di waktu senggangnya dia baca, di waktu senggangnya baca. Saya sempat nanya ngobrol gitu ya, Teh, kenapa sih gitu kan Iya. bisa meluangkan waktu untuk baca? Ah nanti juga mengerti katanya. Dia hanya seperti itu gitu kan. Iya. Nggak jawab nanti juga. Kenapa ya kalau saya itu salah seorang yang malas baca gitu kan. Jadi jarang banget baca. Jadi kalau hanya sewaktu-waktu diperlukan aja kalau baca itu gitu. Jarang banget gitu. Jadi ya itu tadi sampai sekarang yang masih saya apa namanya? Kenapa saya itu minat baca saya itu kurang gitu. Kadang-kadang saya kalau menyampaikan ke anak-anak saya suka malu sendiri. Ayo Iya. anak-anak baca, padahal karena saya sendiri pun Kurang gitu. kurang minat baca saya Ah, gitu. iya iya. Ya, ini menarik nih Bu Ita nih. Iya, ada lagi. Ini kan burung yang mana lagi nih? Oh enggak. Enggak Bukan menarik berita burung. yang Bu Ani ceritain. Orang itu kan jarang baca, biasanya kurang ilmu. Iya, Nah, ini kalau dari SD, SMP sampai aliyah orang jarang baca, tapi banyak tapi ilmunya. pinter, Ah. prestasinya bagus terus nih. Ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Iya. Ada Dari apa mana dan punya belajarnya? apa Ah. dan dari mana, bagaimana teknik cara belajar, sebab mungkin zaman aliyah saat itu atau SMP lah, SMP saat itu saya yakin yang namanya handphone berupa Android belum ada. Iya. Belum ada. Iya, belum ada. Pasti anjuran keras itu seorang pelajar baca. Baca buku. Ini kan ibu yang ngaku sendiri, Bu Ani kan ngaku sendiri tidak Ah, belajar, jarang baca. nggak malas membaca, tapi pinter gitu. Ya siapa tahu ini bisa jadi motivasi ya Pak, buat Betul, saya, betul. buat Dari anak-anak murid apa yang lain. ini yang menyebabkannya, apa sebabnya dan bagaimana? Apa sekali baca cuma sekali baca terus Ingat gitu. Ingat Ah. gitu. Ini apa nih Video, Bu nonton video terjadi? juga nggak ada ya zaman Betul, dulu betul. nggak ada. Belum ada, belum. Iya. Nah ini kalau bukan sama sekali tidak baca ya, tetap saya baca, saya belajar tetap ya. Cuma kalau belajar itu, kalau baca itu ya di waktu-waktu itu aja. Kalau mau ada ulangan gitu kan, ya itu, di waktu-waktu Tentu. tertentu saja. Iya. Cuman kadang dulu saya sempat kalau mau baca itu di samping jendela, terus dengerin musik. Aneh ya, dengerin musik sambil baca gitu. Kalau saya nggak bisa. Berarti sekali Ada- baca nempel. Ada angin sepoi-sepoi gitu kan Oh, sambil dengerin sejuk musik banget. di samping jendela itu saya pernah inget gitu. Itu belajar. Dan dulu juga ya alhamdulillah mungkin tapi yang paling penting sebetulnya kalau kita itu yang saya tahu dari pengalaman menyimak Pak. Kita Menyimak. Berarti simak. ketika Kita guru fokus, menjelaskan ya. itu fokus. Iya, ketika orang berbicara kita simak dengan fokus gitu kan. Ketika kita baca fokus bacanya gitu. Jadi lebih mudah untuk menangkap sebetulnya seperti itu. Jadi tidak harus meluangkan waktu untuk baca. Sebenarnya kan percuma juga sih kalau kita terus baca-baca tapi tidak Iya. tidak menyimak itu Pak. Betul betul. Iya kan? Ya, Kalau kita dibaca pun hanya- perlu iya. ada penjelasan. Nah, gitu. Jadi kan ketika baca pun ya kita harus tahu apa yang dibaca, intinya Iya. itu. Oh, Gitu Nah, kan? tipe belajarnya Bu Nah, Ani itu itu. tipe belajar auditory. Nah, Jadi ya iya. dengan mendengarkan, paham. Gitu. Jadi dengan caranya sendiri ya. Nah, Iya, itu. kan Sama memang dengan ada musik banyak maksud- tipe-tipe, ada 4 tipe belajar Ya gitu. gitu. kan. Jadi baca itu benar-benar baca gitu. Pada saat membaca gitu kan. Iya, ya benar Bu, baca. Ya benar, ya baca benar. Jadi bukan bacanya Ya kalau saya umpamanya baca sambil dengan musik yang nempel semua musik. Ya, baca mah udah lewat dah. Apalagi kalau Iya. lagunya dangdut ya Pak. Tiba- apalagi dangdut udah dangdut yang nempel. Iya. Bacaan udah hilang semua. Iya. Tapi Bu Ani nih
ada nggak sih kenakalan kecil yang sampai sekarang tuh Bu Ani inget terus bikin orang tua Bu Ani tuh marah gitu, bener-bener marah, ada nggak kira-kira? Kan kayaknya ceritanya baik-baik semua nih ya Pak Tok. Betul, Nggak betul. mungkin kayaknya anak kecil nggak bandel tuh nggak mungkin gitu. Ada sebetulnya, tapi nggak, entahlah ini suatu kenakalan atau bukan ya. Karena saya bisa melihat sisi baik dari versi saya gitu kan, tapi versi orang tua kan beda. Jadi ceritanya pada waktu SMP, teman sebangku saya, ayahnya meninggal. Setelah pulang sekolah, saya tidak pulang Pak. Saya ke rumah teman saya. Karena ayahnya meninggal sampai sore. Dulu kan nggak ada handphone Pak. Betul. Iya, susah. Betul. Telepon juga susah. Telepon juga mau wartel nggak ada kemana, wartel. gitu Betul. kan. Nah, Khawatir orang tua. khawatirlah orang tua. Kalau saya merasa benar. Iya benar. Orang saya ke rumah teman saya yang, Gitu kan. yang ini yang meninggal gitu kan Nah, orang itu tuanya. sebenarnya. Terus pulang akhirnya Ketika dimarahin. pulang dimarahin. Pasti langsung enggak Ya, saya juga ya mengerti karena memang ya itu tadi Nggak easy. kebayang kalaupun saya punya anak seperti itu Iya. kan, anak saya belum pulang di jam belum pulang kan, pastilah orang tua merasa SMP itu kan udah khawatir. gadis lagi Bu. Nah, iya, khawatir, betul. khawatir, Bahaya, banyak, ngeri. Terus kan jauh Pak, kita harus naik angkot atau Oh. jalan kaki, tapi sempet tuh saya Pak dari Kadungora ke rumah itu jalan. Berapa ikut-ikutan kilo temen. itu Bu kira-kira? 4 kilo lah. 4 kilo. 2 Ya kilo. kuat, masih gadis mah kuat. Coba sekarang. Ya, Kita kalau 4 jangan kilo. Iya, ditanya tapi sekarang hanya beberapa dong. kali saja Pak. Yang sekali cuma setengahnya Pak. Nggak kuat dia sampai. Udah akhirnya naik angkot Nah, gitu iya, ya. naik angkot. Gitu. Jadi ya itu tadi itu adalah kemarahan orang tua saya karena saya tidak bilang gitu ya mau ke rumah, harusnya saya pulang dulu kali ya. Karena memang teman saya itu, teman sebangku saya itu rumahnya deket Pak dari sekolah gitu. Jadi saya pulangnya agak sore gitu ya. Dia lebih dari jam yang biasanya pulang. Orang tua saya khawatir dan disitulah mereka marah gitu. Dan alhamdulillah sih sebetulnya alhamdulillah saya itu yang tidak pernah dimarahi oleh abah, sampai padahal abah saya itu termasuk orang yang keras. Biasanya Orang anak keras ya. pertama saya, begitu ya. Saya termasuk orang yang tidak pernah Hmm. betul gitu. Beda alhamdulillah dengan adik saya. Berarti kadang-kadang apakah itu anak yang sangat Nah, dimanja mungkin. atau gimana itu kira-kira? ya Pandangan alhamdulillah orang tua bukan itu. karena dimanja ya, mungkin alhamdulillah tidak kesalahannya tidak terlalu Terlalu banyak fatal. mungkin. Oh, gitu, iya, iya, Mungkin iya, kenakalannya iya. beda. Mungkin, ya, Anak gitu. pertama tuh masih yang Iya. disayang. Apalagi kalau cucu pertama, anak Betul, pertama betul, ya. udah pasti. Istimewa. Ya, Istimewa. cuman itu marahnya itu orang tua saya cuman begitu. Yang kedua yang membuat ada kejadian ya, yang membuat orang tua saya marah itu, terutama abah marah itu adalah yang kedua. Nah, saya kan waktu kuliah itu di Bandung. Iya. Saya kos di Bandung. Satu saat saya pulang ke Garut. Nah, dan mau kembali ke Bandung. Nah, di jalan saya ketemu teman. Mampir lagi jangan. Mampirlah saya ke kosan teman saya karena memang searah, tapi kalau ke saya harus naik angkot lagi gitu ya. Dari bis itu turun, ikutlah saya ke rumah kos teman saya. Dan di situ ada musibah, Pak. Saya jatuh dari tangga sampai kaki saya emang kadang-kadang suka sakit. Oh, maksudnya ankle gitu Patah ya? atau Kalau main bagaimana? bola itu ankle. Iya, jadi engkelnya itu bergeser. Geser, Oh, geser. nggak sampai Bergeser. patah Aduh, berarti ya. sakitnya. Pokoknya itu pengalaman yang luar Karena orang biasa. tuanya nggak tahu jadi nggak ridho Bu. Nggak ridho Sepertinya sepenuhnya. begitu. Itu Iya. kesalahan saya, Pak. Makanya Wajar anak muda. Iya. Kalau anak muda kan Pelajaran ya. begitu. Iya. Pikiran kita pendek. Nah, gitu kan ya. Atau kita selalu benar. Betul kan kita searah ya. Ya udah mampir dulu gitu. Tapi sekalian ya salahnya- istirahat Nah, itu. Ya gitu. dulu mah kan nggak ada telepon, nggak ada ini. Ya kita nggak bisa. Nanya di mana sedang Iya, apa, kalau kita kan sekarang mah nggak bisa tahu. ya. Di mana Iya. saya mampir dulu ke sini bisa. Kalau Bisa dulu nggak ada. mantau ya. Tahu-tahu dapat kabar saya kecelakaan. Jatuh sampai, dari ya, tangga. itu saya sampai dibawa pulang lah, nggak jadi Pak ke kosannya. Balik Dibawa lagi. pulang, dibawa ke tukang urut, dibenerin tuh Pak, sakitnya luar biasa. Oh ya udah pasti. Ya lah. Allah. Masih sekarang masih ngefek. Sekarang Bu? masih ada pengaruhnya. Rasa tuh. engkel ya, Ya, gitu kan. Gitu. Itu jadi, nah itu. Tapi Abah cuman bilang begini, dia tahu kesalahannya. Udah gitu doang. Oh begitu. Cuman gitu dah. Kayak- Kan kayak ke percaya kitanya, ya Pak. orang tua Ke seperti sayanya itu. yang Iya salah gitu. Betul. orang tua tidak marah kayak gimana gitu. Cuman gitu. Ini tahu kesalahannya. Iya.
cukup segitu Pak. Tapi di hati saya Jadi langsung nyesek ya. Jadi kata sedikit tapi langsung masuk Itu ke hati filosofinya kita gitu. orang tua dalam Orang tua itu Bu, hebat. filosofinya dalam. Iya, biasanya orang tua seperti betul, itu ya. orang tua, Ah. itu sosok abah saya. Jadi saya cerita tentang abah itu seperti itu. Hmm. Yang saya banggakan lagi dari abah ya itulah ketika biaya kuliah gitu kan, minta uang kuliah gitu kan, abah hanya bilang iya gitu. Padahal dari balik iyahnya itu Pak, Mikir. saya yakin Orang tua pasti mikir. Iya. itu. Apalagi sekarang Bu Ani juga udah orang Betul. tua, kita orang tua Betul, pasti Pak. nanti Pasti. akan terjadi Iya. sama anak-anak Iya, kita. betul, Iya. Pak. Pasti Jadi itu. tidak membebankan pada ya anak Pada itu. anak. Ya, Hmm. dia cukup bilang iya gitu. Padahal Betul, saya betul. tahu di balik iyahnya itu ada Iya. apa. Mm-mm. Mungkin ya, Ya itulah orang tua Ada yang kita nggak tahu. hal-hal lain, Sosok aduh orang tua. bagaimana. Ketika iya itu pikirannya mungkin aduh, betul Pak, rumit kalau ya. benang itu benang udah kusut nggak bisa banget. dibetulin dia. Cuma betul Pak, cukup tapi ya, gitu. hebat nih saya Luar biasa, kagum luar dengan biasa, Ibu, ya. dengan orang tua saya gitu. Ketika Pak harus sudah bayar uang kuliah gitu. Mm-mm. Ya, Iya udah aja cukup, cuman iya saja Pak. Tapi di otaknya udah Itulah. rumit. Ketika Yang saya namanya menjadi orang dewasa tua, ya. sekarang gitu kan, ketika jadi orang tua di sinilah. Gitu. Tapi Oke Bu Ani, Bu Ita, ini yang terakhir barangkali yang terakhir. Iya, Tadi Bu Ita sempat menanyakan tuh tentang nyinggung-nyinggung sampai ke kepala sekolah. Iya. Kita loncat ini, kita loncat Tadi kan udah sedikit. ke Alia Pak, nggak Ya, loncat sebenarnya. Dari Alia, enggak untuk masa kuliahnya, maksudnya saya pengen nanya kita loncatin Aliahnya. Dari Alia ke kuliah, dari kuliah sudah pasti kan seketika lulus ini langsung jadi guru. Ya, terus kenapa Bu itu Ibu milihnya ke arah guru yang tadi sempat Ibu singgung-singgung? Kenapa enggak Ibu milih jadi artis gitu? Kan artis duitnya lebih banyak. Iya, kan? betul. Tenar lebih cepat Betul. tenar. Ya kan umumnya sampai saat ini dan sepemantauan saya yang namanya dari wilayah Sunda loh ya, dari wilayah Sunda. Kenapa kebanyakan artis-artis kita kan orbitan sana Bu? Kenapa nggak milih artis gitu? Jadi artis tenar. Iya, Kenapa benar. milihnya jadi guru? Sampai ke kepala sekolah gimana Bu? Itu perjalanan dari anggap lulus kuliah mas sudah nih ke guru berapa lama langsung motivasinya ke kepala sekolah nih Bu? ya, kalau jadi artis, saya kan dulu pendiam ya, saya bingung artisnya diam terus nih. Ya baik Pak, terima kasih. Saya sebetulnya ini nyambung dari Alia itu ketika lulus kuliah itu saya punya motivasi, saya ingin tidak hanya sampai di situ gitu kan. Saya harus kerja, saya harus ada yang bisa dilakukan dan akhirnya saya memilih untuk menjadi guru dan saya daftar sendiri waktu itu ke Bandung dengan teman ikut tes ya, ada pengumuman PGSD, saya ikut dengan teman, ternyata teman saya yang nggak lulus, saya berdua. Jadi dia yang nganter saya, dia yang nganter saya. Alhamdulillah saya diterima dengan proses ya gitulah kuliah ya, alhamdulillah sampai lulus 98 saya lulus. Setelah lulus ternyata saya menikah dulu waktu itu. Setelah menikah dulu. Oh, saya kira Ibu PNS dulu baru menikah. Menikah dulu karena saya juga punya adik perempuan gitu kan. Ternyata dia juga sudah punya ada calon gitu. Jadi ya sudah gitu kan. Iya. Kalau prinsip dari orang tua saya itu harus yang menikah anak dulu harus yang pertama pertama. gitu. Oh begitu ya. Pokoknya ya. harus Tentu kakak menikah. dulu. Harus kakak dulu. Saya pun begitu Pak, kakak dulu Nah, baru gitu. adik-adik gitu. Gak Iya. boleh ngelangkain ya gitu. Nah, tapi kan ada juga yang langkahin Bu Ya, Ita. ada gitu, Ya tapi adanya waktu- karena balik dulu napain dulu, Nah. dulu ngelangkahin kakaknya. Gak Iya. bisa, harus Ada. kakak dulu. Ya ada gitu. prinsip seperti Ada seperti itu Iya, ya, ya Pak. udah. Ya. Akhirnya saya 98 setelah lulus itu tidak lama saya menikah. Kemudian 99 baru ada panggilan untuk tes PNS dan alhamdulillah saya lulus. Online Tes atau langsung itu Bu? Langsung Tes saat di- itu? Kan Di sana, zaman di 99 belum internet belum ini Pak, belum Oh, seperti iya. sekarang. Saya di Bandung, tesnya Tes di Bandung, langsung, tes Jawa Barat ya? langsung, Jawa Masih Jawa Barat. Barat, ya. Dan waktu itu alhamdulillah ternyata saya ditempatkan di sini di SD wilayah- Serpong, di Serpong. Di SD Itu Serpong 2 sekarang. kabupaten. Masih kabupaten. Masih kabupaten Tangerang ya? Iya, Masih kabupaten. Masih kabupaten. Dan saya pertama lah saya ditempatkan di kota nih karena jalannya kan di sana dari Tangerang. Ya, Di ya, ya. kabupaten kan masih kata. Nah, masuk ke sini. Loh, kok hutan pohon karet kata saya. Berarti Tidak seperti PNS langsung sekarang. dinas ke Langsung di sini. sini, gitu kan. Ya. Karena kan waktu itu masih Jawa Barat. Iya. Ya. Masih satu Tangerang. provinsi. Jadi banyak teman-teman saya yang adanya yang di mana ya? Cikupa, Oh. Jayanti. Oh iya, Jadi itu banyak, kabupaten. ya. Mungkin Balaraja kali masih ada Iya. juga. Banyak. Jadi Kabupaten. PGSD itu, yang PGSD itu kan Jawa Barat memerlukan
IKIP Jakarta juga banyak mahasiswa IKIP Jakarta yang ikut tes Keluaran sama IKIP, dengan betul, saya betul, betul. gitu kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah waktu itu masih Kabupaten Tangerang, saya Jawa Barat. Disinilah saya di Serpong dan sampai sekarang. Mulai berkarir sampai 2021. Sampai sekarang. Nah, kalau untuk jadi kepala sekolah, ya saya kan sebetulnya pertamanya dari menjadi guru dan alhamdulillah guru saya banyak di sini, Pak. Kepala sekolah Pak Wakito itu adalah guru saya, gitu kan. Dan saya banyak belajar dari beliau. Kemudian saya itu kepala sekolah 3 ya, Pak. Bu Hajah Sukaisi, Pak Wakito dan Bu Hajah Nariah almarhum, dan beliaulah yang saya sedikit demi sedikit belajar dari mereka. Yang ngebimbing, Nah, yang membimbing. mengarahkan. Ya, ke saya depan. dikasih tugas-tugas, Pak. Oh, Saya benar. disuruh ngerjain Iya, tugas-tugas kepala Kepala sekolah, sekolah. gitu. Dan akhirnya ternyata jadi kepala sekolah gitu. Wah, seperti itu. Gitu. Dimulai dari Ya. tugas-tugas dulu, Tugas-tugas baru dulu, ya baru praktek namanya langsung rezeki ya lapangan. nggak ada yang tahu. Ya betul. Tapi saya ingat waktu saya PPL, waktu Iya. saya PPL di D2 itu kan di akhir ada PPL. Saya di PPL di SD di Bandung apa ya? Saya cuman pada waktu itu diminta untuk nulisin rapot. Oh. Nulis rapot kan nama di atasnya kan ada. Iya. Nah gitu, saya tulisin rapotnya, saya bantu guru tersebut. Ya. Cuma dia berkomentar gini, tulisannya bagus, ini mah bakal jadi kepala sekolah. Oh. Ternyata itu doa Iya, kali doa, ya. ternyata doa Itu yang kali ya. ini, Gitu. Masya Allah, Ya Allah, benar. Masya Allah. Perkataan ya, itu doa. kata-kata. Ya ini Iya. saya bantuin nulis rapot nama gitu kan, kalau ini kan karena belum PPL di situ. Ya gitu. Saya masih ingat ibu itu, ya ini tulisannya bagus, jadi kepala sekolah nih. Iya. Ternyata Padahal doa ya betul ya. Omongan biasa ya, benar, gitu. biasa. Ucapan itu. ikhlas, Nah, ucapan. tanpa embel-embel ternyata itu jadi doa. Nah, Ijabah lagi itu. malaikat lewat itu Iya, Nah, kayak gitu. dijawab, sepertinya betul. dicatat Langsung gitu. dicatat sama ya mereka. kalau itu jadi dari guru selama 20 tahun ya, kurang lebih 20 tahun, akhirnya saya didorong sama Pak Wakito, ayo daftar kepala sekolah gitu kan. Dan akhirnya ya saya ikut gitu ya. Ikut. Sebetulnya saya pertama itu 2 kali tes saya. Oh, Yang pertama Sudah 2 itu kali tes. Hah? 2 kali tes. Yang pertama saya gagal. Oh, berarti pernah ngalamin Pernah. kegagalan. Berarti hambatan untuk dari guru kemudian loncat langsung ke kepala sekolah itu hambatan cuma tes sekali gagal atau ada hambatan-hambatan lain tuh Bu? Ya udah barangkali? cuma sekali tes itu. Cuma itu aja hambatannya. Wah, Kirain termasuk- langsung sekali tes berhasil Iya, gitu. ini termasuk Enggak, lancar saya, ini berita saya, ini. Saya Iya. sempat pertama gagal ya, saya juga nggak tahu gitu kan gagalnya karena apa. Tapi alhamdulillah setelah gagal itu saya ikut tes kepala sekolah. Ada lomba tuh, lomba guru, olimpiade guru sama satu lagi apa? Guru berprestasi ya. Oh iya. Ya alhamdulillah dapat walaupun dua-duanya juara ketiga tingkat kota Tangerang Iya. Selatan. Oh, Alhamdulillah. sudah tangsel, sudah Alhamdulillah, tangsel, ya. alhamdulillah. Sudah tangsel gitu kan. Bentuknya apa tuh Bu saat itu waktu lomba guru, membuat tesis, karya tulis atau apa itu saat Ya. itu? Sebetulnya ada waktu masih di kabupaten, waktu kita masih di Ya, Kabupaten kabupaten. Tangerang, saya juga sempat ikut lomba guru berprestasi Oh. dan juara ketiga juga. Tapi waktu itu dari 27 kecamatan. Oh, Nah lumayan, itu Masya Allah. waktu itu Persaingannya 2008 saya didorong sama Bu Haji Nariah tuh suruh ikut lomba gitu kan. Nah dari situ, dari kalau lombanya waktu dulu ya, kita tes dulu, tes soal, kemudian setelah tes soal dipilihlah 5 orang. Nah yang 5 orang itu ada tes berikutnya, yaitu membuat karya tulis, membuat alat peraga, sama wawancara bahasa Inggris. Waduh. Saya belum bisa bahasa Inggris. Wawancara bahasa Inggrisnya nih Wawancara kayaknya bahasa belum Inggris. Coba bahasa Sunda ya. Nah, kalau bahasa Pasti Sunda jago. kan, banget. bahasa itu Jago, bahasa jago, kalau Inggris. jago, jago. Bahasa Inggris saya ingat betul yang nanyanya adalah Bu Neng Nur Hemah ya, kepala SMA sekarang. Nah itu untuk waktu di kabupaten. Kalau waktu di Tangsel sama sih seperti itu. Itu pengalamannya. Jadi ya alhamdulillah. Kalau diceritakan itu kayaknya Pak nggak cukup kita sehari Iya, begitu. panjang kayaknya. Betul. Panjang soalnya. Panjang Makanya ceritanya. ini kita pertanyaannya loncat-loncat. Iya, kita loncat-loncat supaya biar Iya, Bu, itu. Saya ya, sedikit penasaran. banyak kita dapat ini Bu. Ini. Terakhir nih, Ya, saya terakhir, Bu, penasaran, silakan. Ibu ini alma mater kuliahnya apa? Nah, Iya. Biar Ah. biar Ya. tahu dong Betul, teman-teman gitu. teman-teman Siapa tahu yang semua ya, sekarang mahasiswa yang melihat sedang ini, di sana betul. jadi termotivasi gitu. jadi kan. kalau untuk D2 PGS-nya saya dulu IKIP nanya, IKIP Bandung. Oh, Oh, sekarang Bandung. UPI ya? Ya, sekarang UPI. iya. Saya D2-nya di sana, kemudian diangkat jadi guru dan kuliah lagi di sini di STKIP PGRI Jakarta. Kalau sekarang Unindra.
Unindra. Nah, Oh, kalau Unindra. dulu STKIP PGRI Jakarta. Sekarang Unindra lulus tahun 2004. Itu yang S1-nya. S1-nya. Gitu. Seperti itu. Jadi udah cukup Pak Toha? Barangkali Aha. ini bincang-bincang Pesan- kita cukup Bu Ita. Iya. Ya terakhir pesannya Pesan-pesan. Bu Ani untuk Guru-guru. SDN Lengkong Gudang dan termasuk channel Lengkong Gudang dan juga Guru-guru seluruh Indonesia. semua guru-guru Biar kita baik Lengkong Gudang dan termotivasi juga. se-Indonesia gimana? Ya silakan Bu Ani. Itu salah satu orang tersukses di Betul, Garut betul, ya. betul. Dari Ya. Garut ke Ya. Tangsel, Oh iya, merantau yang dan sukses. terakhir juga sebelum Bu Ani menyampaikan apa saran-sarannya, ini juga saya sampaikan Bu Ita bahwa baik. saya sempat mendapatkan punya catatan bahwa Bu Ani Suhada ini kepala sekolah termuda Masya Allah. se-Tangerang Aduh, Selatan. aduh, keren, Coba keren. aja lahirannya 78 ya Bu ya. Iya. 77. Sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Iya, Masya Itu kan Allah. kilat Bu, ini perjalanan kilat nih. Ya, itu. Benar-benar dimudahkan semuanya sama Allah. Siap. Ya, Alhamdulillah, itu adalah salah satu perjalanan hidup ya. Sempat Betul. gagal, akhirnya Iya. berhasil. Iya, Bang. Memang udah rezekinya seperti Betul. itu. Iya, Iya. betul ya. Silakan Bu Ani sampaikan saran-saran sebelum nanti Iya, kita tutup acara pesan-pesannya kita. buat- Ya, pesan-pesannya. Terima kasih. Jadi intinya sebetulnya kita itu ketika sudah menetapkan pilihan menjadi seorang guru, terlepas dari pilihannya itu karena alasan memang sudah niat jadi guru, atau memang terpaksa menjadi guru, atau memang diberikan kesempatan menjadi guru. Yang pasti ketika kita sudah mendapatkan kesempatan itu, lakukan yang terbaik untuk profesi kita. Yang penting itu, lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, apapun profesinya gitu kan. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kadang-kadang dulu saya tuh terkenal dengan orang yang perfeksionis Pak. Jadi kalau saya pekerjaan harus sempurna gitu. Jadi makanya selalu berbuat yang terbaik gitu. Ya, sempurna itu hanya milik Allah Pak, gitu kan. Gitu. Tapi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di bidang pekerjaan kita saat itu. Gak Jadi usah gini ngeluh ya. Gak usah. Jadi lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman guru, marilah sama-sama gitu kan. Karena kita itu punya tanggung jawab yang sangat besar Pak. Betul. Punya tanggung jawab yang sangat besar di pundak kita itu. Terutama kan guru-guru itu sosok yang digugu dan ditiru gitu kan, terutama itu. Iya. Jadi hal satu yang penting itu, karena ini lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Ya, tidak hanya menjadi guru, dalam kehidupan juga. Pokoknya kita lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan satu lagi, kalau kita bisa memberikan kemudahan kepada orang lain, jangan dipersulit. Betul. Gitu. Karena nanti Allah akan mudahkan juga urusan kita. Jadi gitu. kalau kita bisa memberikan kemudahan kepada orang lain, jangan dipersulit. Gitu. Jadi Masih ada dua lagi? hal itu. Iya. Satu Ada lagi lagi? ya, saya memotivasi Bapak Ibu ya guru jadi kepala sekolah. Tadi memang saya betul kepala sekolah termuda, alhamdulillah. Jadi di usia saya yang sekarang bisa menjadi kepala sekolah, dan itu tantangannya sangat berat Pak. Apalagi kalau ngobrol-ngobrol tentang kepala sekolah, Iya. makin panjang lagi Pak. Betul, Nggak betul. cukup saat Betul. ini. Betul, ya. Kayaknya podcast kita nanti bisa Betul. berpanjangan. Bisa. Ya, berepisode. Harus ada Iya. episode. Mungkin nanti akan ada ini ya. Nggak tahu nih nanti Gimana channel dari di Lengkong belakang Gudangnya ya? nih. Podcastnya Apakah gimana? masih ada waktu untuk Oke, berarti ada part 2. Ada part dua, Kita ya. akan Eta tunggu ya. lagi tentang Baik. perjalanan menjadi kepala sekolah, suka dukanya Nah, bagaimana. iya, Tadi kan boleh. meniti karir dari Dari kecil nol sampai akhirnya sampai bisa kepala sekarang sekolah. ke sini, dan nanti part 2-nya tentang perjalanan kepala sekolah. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kita bisa berbagi, kenapa enggak? Gitu Iya, kan. betul. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Betul. Saya mencoba seperti itu dimanapun saya berada. Saya ingin memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau bisa, gitu. Betul, betul. Itulah. Jadi ya itu tadi. Yang paling penting Lakukan adalah yang terbaik. lakukan Iya. yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya.
Gitu. Ya, gimana Bu Teh, barangkali untuk sesi pertama atau part pertama ini kita Oke, istirahat dulu. kita break jeda dulu, break kita, ya. Selesaiin dulu nih sama Bu Ani ya kan. Terima kasih Bu Ani Ya. sudah mampir-mampir nih ke podcastnya Ya, Lengkong SDN Gudang. Lengkong Gudang, Masya Bu Allah. Ani ya, kita Ini ucapkan terima kasih. menjadi suatu kebanggaan buat SDN Lengkong Gudang Betul. bisa berbincang langsung Buat sama kepala motivasi juga. sekolah. Iya, kapan lagi coba kita tanya-tanya masa kecilnya Iya, sampai benar. proses ini. Jarang ya Pak yang Betul. ada podcast seperti Betul, ini gitu. betul, Cuma ya. di podcast SDN SDN Lengkong Gudang aja. Ya. Terima kasih juga nih untuk Pak Sabar dan rekan-rekan dan Operator tim kita, yang ya. yang Operator. sudah menyiapkannya yang di balik layar. Kemudian nggak lupa nih kita coba nih, siapa tahu ada sponsor nih Le Oh, Mineral, iya. siapa tahu Jangan kan. lupa, Iya, jangan lupa nih. Ya, Li Mineral. Ini ya, minuman sehat yang menyegarkan. dan menyegarkan. Nah, boleh diminum kali Pak. Ya, silakan. Iya. Ya, terima kasih barangkali Bu Ani, dan terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa kepada teman-teman guru dan siswa saya mengajak mengikuti terus channel SDN Lengkong Gudang. Jangan lupa subscribe dan tonjok loncengnya. Tonjok. Iya. Ya, sebelum saya Itu akhiri, lagi ditonjok. khairun nas angfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, Dan saya akhiri, dan saya undur diri untuk sesi pertama. Barangkali Iya, Bita ya. iya. Terima kasih Bu Ani. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.